Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hafif Farito Hasan. Di sini saya akan membahas terkait dengan rencana bisnis dengan pendekatan model bisnis kanvas, yaitu disingkat MBC, dengan kajian akademis komprehensif dan penerapan strategis. Oleh saya sendiri, Muhammad Hafif Farito Hasan, NIP 250 201 02 08 03. Ya, baiklah, mari kita mulai. Di sini ada pendahuluan terkait latar belakang masalah tantangan bisnis era digital. Era digital itu membawa tantangan yang kompleks, perubahan teknologi yang pesat, persaingan ketat, perubahan preferensi konsumen, derasnya arus informasi, dan kebutuhan manajemen data yang efektif. Ini menuntut pendekatan bisnis yang agile dan adaptif. Rumusan masalahnya itu yaitu terkait dengan identifikasi dan definisi setiap elemen, MBC, strategi integrasi, optimal elemen MBC, evaluasi kelayakan, finansial operasional, implikasi praktis MBC di konteks Indonesia. Pengenalan MBC, visual dan dinamis. MBC diperkenalkan oleh Osterwalder 2008 adalah alat visual dan dinamis untuk merancang model bisnis, meringkas elemen kunci ke satu halaman, memudahkan pemahaman dan kolaborasi. Tujuan dan manfaat penelitiannya itu tujuannya mengembangkan rencana bisnis komprehensif MBC, analisis dan identifikasi konsep, prinsip, dan best practice MBC, mengembangkan framework, evaluasi dan rekomendasi strategis. Manfaatnya secara akademisi, kontribusi teoritis literatur, praktisi bisnis, panduan praktis dan inovatif untuk pengusaha, perangkat kerja sistematis. Untuk tinjauan pustakanya ini, MBC adalah alat manajemen strategis yang dinamis, membantu pengusaha memahami, merancang, dan inovasi model bisnis. Ini merevolusi rancangan bisnis tradisional yang kaku menjadi kerangka visual yang kolaboratif. Oke, katanya itu penelitiannya ada kualitatif, memahami perilaku, fokus pada konteks makna dan uh, pengalaman subjektif memberikan pemahaman yang mendalam. Studi kasusnya deskriptif, analitik, oke, menganalisis urutan peristiwa mendalam, gambarkan SMBC secara rinci, bertujuan penjelasan rinci dan akurat. Sumber data diperoleh sumber asli, sekunder, oleh pihak lain. Teknis analisisnya ada analisis konten, tematik, dan operatif. Analisis modelnya yaitu segmen pelanggan. Fondasi model bisnis mengidentifikasi kelompok pelanggan yang dituju, dimungkinkan penyesuaian strategi dan produk. Tipe segmennya itu ada mass market, niche market, segmented market, diversified market, multi-sided platform. Nah, contohnya itu ada Coca-Cola dan Rolex. Proposisi nilai, inti model bisnis yang menjelaskan alasan pelanggan memilih produk atau jasa, mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan. Komponen utamanya problem solver, need fulfiller, innovation driver, performance enhancer, cost reducer. Nah, contohnya ada Uber dan iPhone. Saluran distribusi jembatan antara perusahaan dan pelanggan. Tipenya ada direct, indirect, hybrid, faktor pemilihan, karakteristik, preferensi, dan kapabilitas. Analisis modelnya ini ada hubungan pelanggan, aliran pendapatan, dan sumber daya. Tipe hubungannya ada beberapa ini, automated service, dedicated personal assistance, self-service, communities, co-creation. Sumber pengembangannya loyalty and retention, customer support enhancement, upselling and cross-selling, personalization, feedback mechanism. Aliran pendapatannya aset sale, usage fee, subscription, sensing, advertising. Sumber daya kunci, fisik, intelektual, human, dan finansial. Pengelolaan strategis, optimalisasi, pengembangan, kemitraan, adopsi, dan manajemen risiko. Ada kegiatan kunci, mitra kunci, dan struktur baik kegiatan kunci itu uh, tindakan utama untuk menciptakan nilai, menjual produk, memastikan operasional berjalan lancar. Kategorinya produksi pengembangan,
penyelesaian masalah, platform, jaringan masyarakat, penjualan. Prioritasnya dampak nilai dan kebutuhan sumber daya. Mitra kunci, jaringan supplier dan partner untuk mengoptimalkan model bisnis dan mengurangi risiko. Tipenya aliansi, competition, joint ventures, hubungan pembeli supplier, kemitraan ekosistem. Manfaatnya pengurangan risiko dan optimasi dan efisiensi. Struktur budayanya ada terkait dengan untuk mendukung operasional, profit, dan sustain. Berbasis nilai budaya, ada beberapa terkait biaya pokok yaitu tetap, variabel, dan semi variabel. Strategi efisiensi pengadaan strategis. Ini untuk implementasinya ada masa persiapan, pengembangan, perencanaan, dan eksekusi. Nah, studi kasus pertama itu terkait perusahaan retail tradisional 50 cabang yang mengalami penurunan penjualan 25% akibat e-commerce. MBC ini digunakan untuk redesign model bisnis fokus pada omnichannel, personalisasi, integrasi online. Jadi akan meningkat ya untuk penjualannya. Startup EdTech mengembangkan platform AI. MBC akan memetakan segmen siswa, orang tua, dan guru, proposisi nilai, dan model pendapatan. Evaluasi dan kinerjanya mengukur keberhasilan melalui metrik finansial, pelanggan, operasional, dan bisnis, termasuk analisis sensitivitas dan risiko pengambilan keputusan yang optimal. Ini ada beberapa terkait prediksi finansial pelanggan. Ini ada pertumbuhan pendapatan, laba ROI, arus kas, terkait dengan pelanggan, CSAT, NPS, retensi dan pangsa pasar, operasional, efisiensi proses, inovasi, pemanfaatan sumber daya, strategisnya keunggulan, kompetitif, posisi pasar, dan adaptasi. adaptasi. Balance scorecard, MBC, finansial optimalisasi biaya, efisiensi investasi, pelanggan, efektivitas proposisi nilai, kualitas hubungan, proses internal, efisiensi kegiatan utama, kapabilitas inovasi, pengembangan tim, adopsi, dan teknologi. Analisis sensitivitas dan risiko. Ini ada identifikasi terkait pasar, operasional, finansial, dan strategis. Analisisnya variabel pendapatan, struktur biaya, dan dampak teknologi. Strategi mitigasi, diversifikasi, perencanaan kontingensi, dan pemetaan. Ini adalah kelebihan dan keterbatasan untuk yaitu komunikasi efektif, elemen bisnis terkait, agile dan iteratif, kolaboratif, fokus strategis. Keterbatasannya itu ada risiko penyederhanaan yang berlebihan, kurangnya detail, implementasi harian, representasi statis, pasar, analisis finansial yang terbatas, bergantung pada konteks industri dan tim. Implikasi strategisnya terkait manajemen strategis berdasarkan ke pemodelan dinamis, fokus customer centricity, dan nilai. Peningkatan pelincahan strategis, struktur organisasi, kolaborasi lintas fungsi besar, hierarki lebih datar, pentingnya kemitraan strategis. Keputusan investasi, penyelarasan strategi dan alokasi sumber daya, punya risiko dan mitigasi, manajemen portofolio dan modal. Terkaitnya komitmen kepentingan, tim lintas fungsi, pendekatan berpusat pelanggan, proses iteratif, eh, keputusan berbasis data, budaya eksperimen, dan komunikasi yang jelas. Rekomendasi dan kesimpulan. Nah, ini untuk rekomendasinya terkait untuk usaha dan startup. Lean approach, fokus, value proposition, strategic partnership, dan digital transformation. Perusahaan established itu terkait dengan digital transformation, innovation culture, ecosystem development. Investor untuk due diligence, portfolio optimization, risk management. Jadi ya bermanfaat di setiap aspek uh, ya, terkait usaha, terkait dengan pemegang saham, investor, itu terkait dengan perusahaannya bisa startup, bisa dengan yang
perusahaan yang sudah lama yang akan mengubah eh, apa gaya bisnisnya, model bisnis. Implikasi kebijakannya super innovation ecosystem, digital infrastructure, regulatory adaptation, curriculum integration, practical learning program. Arah penelitiannya itu bisa untuk longitudinal, industri spesifik, dan AI di MBC. Kesimpulannya itu MBC sebagai alat yang strategis dan mau kuat untuk identifikasi pengujian, implementasi model bisnis dan berkelanjutan. Nah, sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.